Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menunggu video recording ya terkait dengan penyampaian UAS kita pada semester kali ini. Oke, mohon maaf sebelumnya ya kemarin sempat tertunda karena memang sedang banyak sekali kegiatan yang harus dijalani ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, seperti sebelum-sebelumnya ya, bahwa perkuliahan ini memang tujuannya adalah tridharma pendidikan ya, di mana yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk yang pendidikan dan pengajaran memang sudah kita jalani ya selama 14 kali pertemuan di kelas ya, ditambah UTS dan UAS. Nah, terus kemudian untuk yang penelitian, ya kemarin kita sudah melakukannya di UTS ya, dengan bersama-sama kita melakukan mini riset. Nah, terus kemudian untuk pengabdian masyarakat, nah ini biasanya kita taruh di akhir, di UAS ya, dengan program marketing project. Nah, jadi antara tridharma ketiga ini itu akan baik ya, itu ketika saling berkesinambungan. Ya, misalkan pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan riset. Nah, itu akan bagus. Nah, terus kemudian riset yang diimplementasikan dalam pengabdian masyarakat juga akan menjadi bagus ya. Dan juga terkait dengan pengabdian masyarakat yang berbasis oleh penelitian dan juga pengajaran tentunya akan berjalan bagus. Nah, dalam hal ini teman-teman, eee, akreditasi ya, maaf ya. Dalam hal akreditasi, nah itu juga penting ya untuk ada poin-poin yang diukur terkait dengan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk yang dulu pernah kita melakukan marketing project itu berdasarkan kerjasama ya dengan UMKM, kita pernah melakukannya di UMKM yang ada di sekitaran Malioboro, terus kita juga pernah melakukan bazar ya yang dilakukan bersamaan dengan beberapa perusahaan di jasa keuangan ya, ada asuransi syariah, perbankan syariah, dan juga fintech syariah di acara-acara seperti Fabilioner ya dan IB Fest dan lain sebagainya. Itu juga pernah kita lakukan. Nah, terus kita juga pernah untuk marketing project-nya itu bekerja sama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Islam ya, bersamaan dengan Pegadaian Syariah juga pernah gitu. Dan pada kali ini ya, untuk marketing project kita bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Kalijaga. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum pernah dengar ya. Nah, PPB itu merupakan sebuah lembaga ya atau unit ya yang ada di UIN Sunan Kalijaga yang mengurusi tentang bisnis-bisnis yang dimiliki oleh UIN Sunan Kalijaga. Nah, jadi tujuan kita untuk marketing project pada kali ini adalah menciptakan adanya brand awareness. Ya, tentu saja teman-teman banyak yang saat ini juga baru datang ke Jogja ya, baru datang, luring ya, dan bahkan ada beberapa yang belum juga gitu. Nah, sehingga kita juga perlu mensosialisasikan bahwa ada apa saja sih yang, dimiliki oleh UIN gitu ya, termasuk dengan, bisnis-bisnisnya apa gitu kan. Nah, tentu saja ketika bisnisnya UIN, makin maju juga kesejahteraan juga bagi kampus kita ya, dan juga kampus kita juga semakin, berkembang tentunya. Nah, langsung saja ya teman-teman, untuk UAS kita pada kesempatan kali ini itu ada 3 item ya, 3 pertanyaan. Nah, ini sudah saya share di linknya ya, ada ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman saya minta untuk mengisi di Google Form ini ya, mulai dari kelas ya, nomor absen ya, dan nomor absennya itu harus sesuai ya dengan yang ada di sistem daring ya, di SIA gitu. Nah, untuk yang teman-teman exchange ya nanti bisa mengikuti format yang telah disampaikan ya di panduan. Nah, terus kemudian pertanyaan yang pertama itu terkait dengan analisis strategi pemasaran digital apa yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Kalijaga atau yang disingkat dengan PPB.
Ya, jadi PPB itu yang pengembangan bisnis, kalau P2B itu yang pengembangan bahasa, teman-teman. Nah, untuk dapat menganalisis ini tentu saja teman-teman kan, harus, follow ya, harus tahu ya gitu kan, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pengembangan bisnis. Nah, maka dari itu, di sini saya minta teman-teman untuk me-follow ya dan juga men-subscribe ya akun-akun media sosial yang sudah dibuat oleh, PPB ya. Mungkin ini berbeda ya, dengan selebgram-selebgram yang sudah centang biru ya, ini masih, belum banyak ya, masih rintisan. Maka dari itu ini juga perlu untuk support dari teman-teman semuanya. Nah, ini ada Instagramnya ya, di akun ini ya, linknya juga ada kan, terus Facebook, Twitter, TikTok, YouTube ya, dan juga website dan e-commerce-nya. Nah, untuk yang website dan e-commerce ini tentu saja teman-teman untuk website mengunjungi ya, dan e-commerce ini download ya teman-teman ya di Play Store tentunya. Nah, jadi Pak, kemarin ada juga yang nanya, "Pak, kalau misalkan, apa, tidak memiliki salah satu Pak, harus gimana?" Ya harus download semua ya teman-teman ya. Jadi untuk yang media sosial ini kan sudah umum sekali ya dan perkembangan teknologi itu memang, sangat, cepat dan kita juga perlu menguasai ya, apalagi teman-teman kan generasi milenial, generasi Z yang sangat ramah terhadap teknologi gitu ya. Jadi, teman-teman, perlu untuk memiliki semuanya begitu. Ya bagaimana kita bisa menganalisis kalau kita tidak mengetahuinya secara langsung ya. Maka dari itu teman-teman saya minta untuk meng-follow semuanya, subscribe semuanya, gitu. Nah, terus kemudian untuk buktinya apa? Nah, buktinya nanti teman-teman saya minta untuk membuat kolase foto gitu ya. Nah, kolasenya itu monggo silahkan nanti teman-teman, bisa dalam bentuk JPG ya atau PDF dan nanti akan di-upload di, link Google Form tadi ya. Nah ini, nanti silakan dibuat seperti apa ya teman-teman, yang penting bisa terlihat jelas bahwa teman-teman sudah, memberikan bukti ya, sudah follow dan sudah subscribe gitu teman-teman. Nah setelah di-upload ya untuk yang buktinya, baru teman-teman menjawab, analisis apa yang sudah dilakukan. Nah terus kemudian, kita masuk ke ini saya berikan contohnya dulu ya. Nah, ini untuk yang, Instagram-nya PPB ya, yang logonya seperti ini teman-teman. Ya, silahkan nanti ini ada beberapa konten-kontennya, terus kemudian ini untuk akun YouTube-nya ya, YouTube-nya yang ini untuk PPB. Oke, teman-teman nanti silahkan untuk di-subscribe ya, kemudian Twitter ya, Twitter-nya ini, terus Facebook-nya ini ya, nanti teman-teman cari silahkan. Ini ya PPB UIN Sunan Kalijaga, terus nah, kita lanjut ke e-commerce-nya, ya. Untuk e-commerce ini teman-teman bisa buka di sukabis.com. Nah, di sini kan ada login ya. Nah, untuk login ini teman-teman harus daftar terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Di sini daftar di sini. Nah, untuk didaftar silahkan ya isikan nama, NIK ya, statusnya teman-teman sebagai mahasiswa, terus bikin password nanti, masukkan email Anda, pastikan bahwa emailnya itu benar ya. Terus kemudian daftar. Nah, setelah daftar nanti teman-teman akan mendapatkan verifikasi. Nah, kalau verifikasinya nggak muncul, silahkan nanti lihat di spam ya. Nah, kalau di spamnya itu memang nggak ada, nanti coba ulangi untuk mendaftar kembali. Ya, kalau email yang sebelumnya nggak bisa, coba pakai email yang, kedua dan seterusnya, ya. Nah, saya minta juga teman-teman untuk, mendownload aplikasinya ya. Nah, ini aplikasinya yang ini, nanti diklik aja Sukabis pakai Z, ya, terus kemudian diklik. Nah, di sini nanti ada install ya, teman-teman. Ya, ini masih sedikit sekali kan, maka dari itu, perlu untuk support teman-teman ya, supaya bisa lebih mengenalkan bahwa di UIN ada aplikasi e-commerce gitu ya. Ini perlu dibanggakan loh ya, karena tidak semua, UIN memiliki ini, bahkan sangat sedikit ya. Ini adalah kita termasuk yang, pertama ya, teman-teman ya. Jadi mohon untuk support-nya. Nah, terus kemudian ini untuk website-nya teman-teman ya, silakan dicari ya. Pusat Bisnis UIN gitu, nanti insya Allah akan muncul pertama gitu ya teman-teman ya. Nah untuk webnya ini pusatbisnis.uin-suka.ac.id. Nah ini silakan teman-teman cukup, mengunjungi gini dan di-screenshot bahwa bukti Anda sudah masuk. Nah terus kemudian, teman-teman kita masuk ke yang soal kedua ya. Nah untuk yang soal kedua
teman-teman, kita minta untuk mempelajari namanya strategi EWOM ya, dan group reference. Ini sebenarnya sudah pernah pelajari di kelas, ini saatnya kita mempraktekkan. Nah, jadi, di dalam marketing itu ada namanya ya electronic word of mouth ya. Jadi bahasa Jawanya itu adalah dari mulut ke mulut. Nah, untuk yang model digital ini kita bisa memberikannya melalui ulasan teman-teman ya, melalui komentar. Yang ada di, aplikasi-aplikasi. Nah, ini salah satunya kita minta teman-teman untuk memberikan komentar atau ulasan positif, "Pak, ulasannya harus positif, Pak." Ya harus ya, namanya juga, marketing gitu kan, kalau komentarnya negatif ya tentu saja itu nanti akan mempengaruhi orang yang ya malah nggak jadi beli kan begitu ya, nggak jadi menggunakan jasa UIN gitu loh. Ya jadi, saya minta teman-teman untuk memberikan, ulasan yang, positif. Nah, ini akan saya nilai ya model ulasannya gitu ya. Oh, apakah kalau ulasannya cuman bagus gitu tok ya nilainya sedikit gitu. Tapi kalau ada penjelasan dari mana sisi positifnya ya, mungkin, teman-teman, misalnya kita ambil contoh nih ya, ini kan ada PPP, ada Clubhouse, Multipurpose, ya ini ada beberapa hal nih, nanti salah satu saja ya teman-teman ya. Untuk yang project kedua ini nanti salah satu saja ya, nggak harus semuanya. Tapi apabila lebih dari satu ya alhamdulillah ya, hitung-hitung bantu UIN gitu ya, untuk lebih maju lagi gitu, teman-teman. Ya ini menciptakan, kecintaan kita ya terhadap, kampus kita. Nah, saya ambil contoh ini, coba saya klik ya di Google itu pusat bisnis ya. Nah, di pusat bisnis ini kita muncul ya, ada Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Kalijaga. Nah, kemudian nanti kita klik gitu kan. Nah, di sini kan namanya adalah Google My Business ya, teman-teman. Nah, di sini kita juga sudah munculkan beberapa produk yang ada di, UIN gitu kan, ada beberapa unit bisnis. Nah, di sini kan ada ulasan. Ya, jadi mohon teman-teman nanti untuk memberikan di sini bintang 5 gitu ya, dan juga memberikan, ulasan-ulasan yang, positif ya. Kenapa harapannya ini akan menjadi lebih baik. Ya, terus kemudian, ya di sini saya ambil contoh ya, futsal UIN Suka. Nah, untuk futsal UIN Suka silakan nanti teman-teman bisa mengisikan, ulasannya di sini gitu kan, berikan ulasan, ya kasih bintang yang bagus lah ya di sini ya. Terus kemudian teman-teman bisa melihat dari sudut pandang positifnya, ya. Misalkan, ya kita tahu ya, pasti ada plus minusnya gitu ya, tapi disampaikanlah yang minus apa, yang plusnya jangan yang minusnya gitu ya. Misalkan kayak, oke lapangannya standar internasional ya, terus kemudian parkirannya luas gitu dan lain sebagainya. Pokoknya yang baik-baik ya. Nah, terus kemudian setelah itu Anda sudah memberikan ulasan ya, di sini kan ada nama Anda gitu kan. Nah, terus kemudian Anda screenshot ya, setelah di-screenshot nanti bukti ulasannya itu di-upload di soal yang, kedua ini ya, untuk bukti komentar atau ulasan positif ya, boleh satu ya, lebih ya syukur alhamdulillah. Nah ini adalah yang pertanyaan kedua. Terus kemudian yang pertanyaan ketiga, nah ini nanti, akan menjadi, apa ya, kolaborasi ya antara, individu dan juga kelompok ya. Jadi teman-teman kami minta untuk membuat video yang soft marketing ya, namanya soft marketing ya berarti nggak kelihatan jualan banget gitu ya. Intinya teman-teman, memperkenalkan ya, teman-teman, me-review ya, memberikan, respon ya, pokoknya positif yang kreatif gitu ya. Nah, ini untuk membuat videonya ya dan membuat kontennya, apa, caption-nya ini, secara berkelompok ya. Namun untuk menguploadnya itu individu ya. Jadi nanti teman-teman upload di media sosialnya masing-masing ya, kemudian berikan, video yang sekelompok tadi, ada caption yang sama sekelompok nggak apa-apa gitu kan. Nah, untuk videonya ini durasinya maksimal 59 detik ya, teman-teman ya. Nah, jadi 59 detik ya atau, 60 detik nggak apa-apa ya, pokoknya, 1 menit maksimal. Ini video pendek, jadi teman-teman perlu menyampaikan secara singkat, padat, jelas, dan, senatural mungkin ya. Jadi jangan sampai teman-teman, ngomongin soal ini adalah tugas dari kelompok satu yang berisikan anggota A, B, C, D, ini adalah tugas mata kuliah marketing, ya nggak usah kayak gitu. Jadi langsung aja kayak yang profesional saja gitu ya. Teman-teman review, langsung review aja begitu ya. Kenapa? Karena, ini tujuannya adalah praktek langsung begitu ya teman-teman ya.
untuk, pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ini juga bagian dari IMC ya, maka, penting teman-teman ini untuk mempelajari, IMC ini ya, yang terutama kita pada kali ini kesempatan untuk yang, fokus di digital marketing-nya. Nah, terus, teman-teman mohon untuk membuat videonya itu yang no copyright ya, teman-teman ya. Jadi mulai dari, musik yang digunakan ya, terus kemudian, sampai di bagian apa, kalau misalnya teman-teman pakai apa, ada video-video teaser gitu dan lain sebagainya ya, atau footage gitu ya, pastikan bahwa yang Anda gunakan adalah no copyright ya. Jadi, supaya kita semuanya tidak ada problem terkait dengan hak cipta. Jadi ini mohon dipastikan benar ya, teman-teman harus pakai yang, no copyright. Nah, untuk, apa, penilaian teman-teman, untuk yang video ini kita nilai dari 3 aspek ya. Yang pertama adalah penilaian dosen, kemudian yang kedua adalah penilaian AI ya, media sosialnya, terus kemudian yang ketiga adalah penilaian publik, yang terbagi menjadi konten itu 35% ya, dari konsep, ide, informasi, dan juga kreativitasnya. Sedangkan untuk, desainnya ya, dari gaya, organisasi, kualitas videonya itu 25% dan viralnya itu yang 40%. Jadi nanti teman-teman akan kita lihat berapa viewer-nya, like-nya, komennya, jumlah, penayangannya berapa gitu ya. Jadi, mohon dipastikan untuk teman-teman itu memasarkan karya yang sudah Anda buat ini, share sebanyak-banyak di platform media sosial yang Anda miliki, begitu, ya. Jadi teman-teman nanti, copy satu akun gitu kan, di apa, link-nya ya, dimasukkan di sini ya teman-teman. Nah, di sini itu nanti dipastikan Anda, jangan di-privat ya teman-teman ya, untuk buka aksesnya ya. Jadi nanti supaya apa, supaya pas saya telusuri itu langsung, oh kelihatan ya. Kalau dikunci kan nanti saya harus follow dulu, terus kemudian harus nunggu dulu kan, teman-teman ya, wah ini kok belum di-approve-approve. Lah nanti, waktu kita kan sangat terbatas sekali ya untuk, upload, penilaiannya gitu kan ya. Kalau bisa kan memang, seminggu maksimal itu ya. Jadi harus kurang dari 1 minggu untuk saya mengupload nilai dari jadwal UAS. Jadi, mohon dipastikan untuk open ya, dibuka aksesnya, jangan di-private, ya. Nah, terus teman-teman ingin saya pastikan kembali bahwa, videonya ini mohon dipastikan untuk size-nya itu sesuai dengan, ukuran masing-masing medsos ya. Jadi tolong untuk dibuat potret ya. Kenapa? Karena kita menggunakan HP kan seringnya potret ya, atau berdiri gitu kan. Jadi ini nanti karena video pendek, jadi cocoknya adalah untuk reels ya di IG, kemudian YouTube Short gitu dan juga, TikTok gitu ya. Jadi, mohon dipastikan untuk size-nya ya. Jadi, silahkan teman-teman nanti upload di media-media sosial yang teman-teman sering gunakan gitu. Nah, terus kemudian diberikan caption ya, ada judulnya, deskripsinya, ya deskripsinya juga sama ya, teman-teman nggak usah nyebutin anggota kelompok ini siapa-siapa gitu kan, karena, semuanya nanti kan, upload secara individu kan. Jadi saya langsung menelusuri, oh ini namanya ini gitu kan. Jadi nggak usah Anda sebutkan di deskripsi ya, supaya senatural mungkin gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk di-tag ya akun PPP Uinsuka ya dan UinSK ya, terus kemudian, kalau misalnya Anda gabung di organisasi ya atau teman-temannya gitu bolehlah Anda tag ya supaya lebih, ramai ya konten Anda nanti. Dan jangan lupa berikan hashtag ya, minimal adalah hashtag ini ya, namun, silahkan kalau nanti mau ditambah hashtag-hashtag yang lain ya tentu saja itu akan menarik. Dan pastikan untuk gambar thumbnail-nya itu yang dipilih yang menarik ya, jadi jangan sampai thumbnail-nya nggak terlihat gitu ya, atau misalnya ini gambar apa sih gitu kan, yang di-post apa sih, nggak jelas gitu. Atau Anda mau kasih thumbnail sendiri gitu kan, bikin Anda edit, nah itu tentu saja akan, semakin bagus. Nah, dan, saya pastikan kembali ya teman-teman bahwa, di sini tadi kan ada 3 soal, ada 3 project ya. Untuk soal 1 dan 2 ini adalah tugas individu ya, sedangkan yang soal ketiga atau project ketiga untuk pembuatan video dan caption-nya dilakukan secara berkelompok, namun upload-nya dilakukan secara individu ya, di akun media sosialnya masing-masing, begitu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian nanti silahkan setelah diisi semuanya tinggal klik kirim.
Ya, itu ya kurang lebih yang bisa saya sampaikan, kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk, menyampaikan secara WA atau pas ketemu di kampus juga tidak apa-apa, saya persilahkan. Oke, mungkin, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman, mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat ya, dan lancar tentu studinya ya sampai akhir skripsi tepat waktu dengan hasil yang optimal. Oke, sampai bertemu lagi di kelas berikutnya ya teman-teman. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.